harapan-harapan apa Pak yang ingin di saya lebih kembangin ya kayak penanaman seperti ini ya, kita untuk less carbon footprint untuk depan saya ya perlulah kita kurangin ya. Pertama apalagi kita lihat sekarang lagi ya isu polusi gitu kan, kita harus imbangi lah tanaman-tanaman pohon seperti ini. Nah kalau dari Era Jaya sendiri nanti apakah ada program supaya betul, kalau bisa ini kan nanti kan kita akan diskusi lah ya kerjasama ke depannya, program apa yang bisa kita lanjutin bersama sih. Saya ini hal yang perlu kita nggak boleh jalan sekali doang 5 tahun, tapi harus kita sustain untuk depannya bersama. Oh iya, siap. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak siapa? Mohon maaf. Kalau dengan dia Pak Kit dengan Bapak Pak Andi. Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi, Pak Kit. Sobat Semesta dan Sobat Pelatihan, kita bersama Ibu Kapus Diklat SDM LHK. Ini beliau yang dulu barangkali mulai merintis ya. Bagaimana Bu? Lihat kesannya seperti apa? Alhamdulillah senang sekali melihat apa yang sudah kita mulai di tahun 2018 menjadi sesuatu yang di luar bayangan kita semua. Dari diawali dengan kegiatan kerjasama penanaman rehabilitasi di kawasan hutan Diklat KHDTK Hutan Diklat Umpin, kemudian berkembang pemberdayaan masyarakat dengan budidaya lebah madu, jamur tiram ya. Kemudian penyulingan serewangi, kemudian berkembang juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ekoprint dan lain sebagainya, dan sekarang kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan dan kehutanan di Balai Pelatihan LHK Bogor ini kita kemas dalam Rumpin Eco Forest. Mudah-mudahan seterusnya ke depan akan semakin lebih keren dan maju. Amin, amin. Harapan-harapan Ibu tadi kan ini ya, supaya lebih maju lagi. Ada hal kritis nggak Bu kaitan dengan mungkin selama 5 tahun ini menjadi evaluasi yang perlu dilakukan? Kebetulan Pusdiklat SDM LHK kan pembina kawasan KHDTK ya. Kami dari sisi regulasi memang kerjasama yang pernah kita jalankan dengan Era Jaya itu, kalau dari sisi aturan yang sesungguhnya itu belum memenuhi secara formalnya, walaupun tidak menyalahi juga karena memang kita menggunakan aturan lain terkait dengan kerjasama dalam negeri dengan instansi lain. Tapi ke depan mungkin teman-teman ini selesai MOU yang 5 tahun, ke depan kita akan cari program-program lain, mungkin tidak yang sifatnya tidak lagi penanaman, tetapi mungkin kita mengembangkan pendidikan lingkungan, mengembangkan software untuk modul dan lain sebagainya untuk pendidikan lingkungan, baik mulai PAUD sampai mahasiswa mungkin kita akan kemas. Saya rasa kita sudah mulai ya, kemarin yang Rumpin Eco Forest itu sudah ada pedoman-pedoman kegiatannya itu bisa dikembangkan, dan kemudian misalnya ada jalur-jalur pendidikan, di situ ada fasilitas yang menerapkan papan informasi dan lain sebagainya. Saya yakin Era Jaya akan sangat senang mensupport kegiatan itu, dan itu bisa dituangkan ide-ide teman-teman dari penyuluh, ide suara, teman-teman fungsional lain yang ada di sini di BPL Kota Bogor ini untuk menuangkannya dalam kerjasama barangkali bisa 5 tahun ke depan. Saya yakin mungkin bisa menjadi salah satu KHDTK contoh model untuk Nah Bu, tadi juga kita ngobrol tuh dengan kelompok tani hutan itu ya, responnya luar biasa ya. Barangkali perlu juga kan itu sentuhan-sentuhan ke kelompok tani supaya ada beragam aktivitas ya. Iya, betul, dan yang perlu dipikirkan adalah regenerasi ya. Kelompok tani anggotanya sudah usianya. Nah, kita bagaimana caranya membuat kegiatan yang menarik bagi generasi milenial supaya mereka tertarik bergabung di kelompok, kemudian kegiatan-kegiatannya yang memang berbasis lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi sesuatu yang menarik untuk mereka kerjakan. Itu tantangan buat teman-teman membuat inovasi. Berarti dari generasi-generasi harus disentuh harus semuanya harus disentuh. Ya baik, terima kasih Bu Kapus. Nanti kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan bisa lancar sampai sore. Terima kasih Bu. Iya, jadi pagi hari ini kita tadi mulai dengan seremoni Green Legacy ini dari PT Wana Era Jaya. Saya kira kegiatan ini memang cukup bagus untuk terus kita kolaborasikan ke depan. Dengan 5 tahun pertama PT Era Jaya sudah melakukan penanaman ya, mulai 2018 2 hektar, 2019 2 hektar, dan 2020 2 hektar. Ini total semua 6 hektar, sehingga tentu ini sangat berdampak bagi upaya-upaya kita dalam pemeliharaan dan penyelamatan lingkungan hidup kita. Ya. Mungkin ini juga Pak ya, kaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan juga berdampak juga bagi masyarakat ya di sekitar kawasan ya. Betul sekali. Jadi
selain penanaman tanaman pohon kehutanan, masyarakat yang mengerjakan yang bermitra dengan BPLHK Bogor, terutama di MAKTH ini, mereka melakukan penanaman di sekitar bawah tegakan, ya, yang menghasilkan semacam misalnya serai wangi. Ya, serai wangi. Kemudian juga ada lebah madu, bisa lebah madu. Saya kira memang upaya-upaya selain untuk penyelamatan lingkungan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Saya kira dampaknya luar biasa kegiatannya, dan itu kedepannya kita akan terus melakukan kerjasama ini untuk upaya-upaya peningkatan produksi, lanjutan dari kegiatan kerjasama 5 tahun yang sampai 2023 ini. Nah ini Pak, tadi kan kita lihat ya kelompok tani itu kecenderungannya di usia-usia yang barangkali sudah sudah usia tua gitu ya, mungkin barangkali butuh sentuhan ya untuk generasi di bawahnya ya, anak-anak muda. Dan nanti seperti apa itu Pak? Iya betul sekali. Jadi sebenarnya di penyuluhan itu ada namanya petani milenial. Nah, petani milenial melibatkan anak-anak muda sebenarnya. Oh iya itu. Ya, harapannya mereka memang senang bertani. Artinya ini kan bertani langsung mengerjakan ladang sebenarnya. Mereka dia sebenarnya bisa sebagai istilahnya ya, pendamping gitu, tapi memotivasi. Ya, memotivasi sehingga tentu semakin banyak yang tertarik untuk melakukan kegiatan penanaman pertanian produktif tentunya. Mungkin barangkali bisa juga ya Pak, untuk petani milenial itu diarahkan untuk kelola usahanya ya, mungkin berkaitan dengan pemasarannya. Kan sekarang sudah zaman media ya, mungkin perlu disupport nanti dari balai pelatihan sendiri, seperti apa ya yang untuk mendukung anak-anak ini supaya juga menunjukkan potensial kemampuan. Iya betul. Jadi produk-produk hasil pertanian sebenarnya kan memang perlu pemasaran. Nah, diharapkan petani-petani milenial ini bisa kita dampingi, kita fasilitasi, kita latih bagaimana mengemas produknya ini supaya betul-betul kekinian. Ya bentuknya, ya kemudian pemasarannya. Oh iya, pemasarannya kan bisa via digital gitu kan. Memanfaat media sosial. Tetapi memang konten-kontennya memang harus kita beri pendampingan gitu kan. Pelatihan supaya supaya lebih menarik dan tentu kemasannya sangat bagus gitu. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kita akan berlanjut ke lokasi penanaman ya. Kita jalan sambil menikmati indahnya KRTK ya. Baik, siap Bapak, kita mengikuti. Lanjut. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Selamat siang sahabat-sahabat Semeta Menghijau dan rekan-rekan Balai Diklat LHK Bogor. Saat ini kita bersama Bapak Dr. Suyadi sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Sarana Hutan Diklat. Pak Suyadi, selamat siang. Selamat siang Pak. Semoga kabarnya sehat. Hari ini kita mengikuti kegiatan Green Legacy, penyerahan hasil kerjasama Era Jaya dengan Balai Pelatihan LHK Bogor. Ini Pak Suyadi sebagai Kepala Seksi Hutan Diklat, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kegiatan hari ini? Baik Pak Prama, terima kasih ya dalam kesempatan siang hari ini. Ini sudah dari pagi tadi ya acara berjalan cukup lancar. Alhamdulillah kami mewakili dari Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan yang salah satu tugasnya adalah mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus ini tentunya sangat turut berbahagia sekali. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT Era Jaya, yang mana kami sudah menjalin kerjasama dengan PT Era Jaya kurang lebih selama 5 tahun, dan ini adalah tahun terakhir ya, sehingga selama 5 tahun ini pekerjaan apa yang sudah dikerjakan bersama-sama inilah puncaknya. Nah, di samping itu Pak Prama, karena ini adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus, tentunya kami berupaya semaksimal mungkin KHDTK ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Walaupun tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, namun di luar itu kita juga berupaya masyarakat secara luas, masyarakat umum bisa memanfaatkan KHDTK ini, tentunya tidak lari dari kepentingan pendidikan, lingkungan hidup dan kehutanan kita. Baik, menarik sekali ya terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, kaitan KHDTK sebagai sarana untuk pendidikan lingkungan. Nah, adakah rencana strategis yang akan Bapak lakukan setelah penyerahan
hasil kegiatan kerjasama ini ke depannya? Betul sekali, tentunya kami ingin selalu terus berupaya peningkatan pemanfaatan terhadap KTTK ini. Kalau saat ini mungkin baru PT Era Jaya, terutama dalam rangka CSR-nya, tetapi nanti ke depannya tentunya kami akan merambah ke perguruan tinggi, ke sekolah-sekolah, supaya mereka anak-anak itu bisa masuk ke lokasi kita, ke KTTK kita ini, walaupun minimal bisa melihat pohon-pohon, bisa menghirup udara segar di lingkungan hutan kita. Itu pun sudah manfaat yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada mereka. Di samping itu nanti kita punya rencana juga ketika masyarakat datang ke sini tentunya kita akan minta waktu untuk memberikan materi ya, tentang pendidikan lingkungan dan juga kehutanan kepada mereka, entah itu 1 jam atau mungkin bisa lebih, sehingga peran kita sebagai lembaga pelatihan juga ada di dalam kegiatan tersebut. Ini kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh pihak Era Jaya, sangat senang sekali ya terkait dengan kerjasama yang sudah dibuat dan hasil yang sudah didapatkan. Sebetulnya gimana sih bila ada pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama dengan Balai Pelatihan LHK Bogor terkait dengan pengelolaan hutan diklat ini? Betul sekali, kita sangat terbuka akan adanya kerjasama selain PT Era Jaya, dan masih sangat memungkinkan karena kita juga baru mulai sebenarnya ini ya pengelolaan yang bisa menghadirkan banyak orang di tahun ini yang mungkin yang lebih agak banyak, di tahun-tahun sebelumnya mungkin masih sangat minim, sehingga tentunya potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain selain PT Era Jaya itu sangat dimungkinkan, baik itu kerjasama di dalam bidang pengembangan wisata alamnya, yang tentunya wisata alam yang lebih banyak berorientasi pada kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan hidup atau pendidikan. Baik, terima kasih Pak Suyadi atas wawancara singkat ini. Mungkin ada yang akan Bapak sampaikan kepada rekan-rekan semua ya terkait dengan kiat-kiat ataupun semangat ya yang harus kita bangun dalam pengelolaan kawasan KDTK ini. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya kita di dalam menjalankan visi pengembangan pengelolaan KDTK ini, yang perlu kita siapkan adalah ketika kita ingin maju, ingin ramai, tentunya SDM kita harus siap. Itu harus kita tingkatkan ya, baik kualitas dan juga kuantitasnya, karena kita sangat minim SDM kita. Yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus bisa merencanakan suatu program ya, dan program ini tentunya harus selalu mengikuti perkembangan sehingga tidak membosankan, sehingga yang rencana menjadi konsumen atau menjadi pengunjung ke tempat kita ini selalu update dan selalu penasaran ingin untuk datang ke sini. Itu barangkali Pak. Oke, terima kasih Sobat Hijau dan rekan-rekan semua. Semoga ini menjadi penyegaran pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi semua. Sukses selalu dalam pengelolaan hutan kita. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak.